Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya selaku presenter kalian ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktu mereka untuk mengikuti acara ini. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Hafiz. Jadi kali ini saya akan membahas dampak negatif dan dampak positif bermain game, dan apakah orang yang bermain game itu bisa disebut gamer. Game online sangat berkembang pada akhir-akhir ini. Semakin lama permainannya semakin menyenangkan, mulai dari tampilan, gaya bermain, grafis permainan, resolusi gambar, dan lain sebagainya. Tak kalah juga bervariasinya tipe permainan seperti permainan perang, petualangan, perkelahian, dan game online jenis lainnya yang membuat menariknya permainan semakin menarik di suatu permainan tersebut. Semakin banyaknya orang yang memainkan game online tersebut, cara bermain game online ini sangat berbeda dengan permainan tradisional yang lebih banyak mengembangkan tenaga memainkannya. Game online ini justru cenderung menggunakan kemampuan otak untuk berpikir serta kelincian tangan, terutama jari, dalam mengotak-atik permainan. Gimana sih perasaan kamu ketika sesudah memainkan game online tersebut? Apakah semakin berani, menyesal, atau mungkin ketagihan? Perasaan seseorang ketika bermain game online itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah, ada yang hanya menjadikan game online itu sebagai sarana hiburan di saat jenuh saja, dan ada pula yang memang mau bercita-cita menjadi gamer, sehingga dia sangat menekuninya sekali dalam bermain game online itu sendiri. Biasanya orang ini disebut sebagai gamer hardcore. Jadi dia itu hanya fokus ke satu game yang benar-benar mereka minati. Jadi untuk kalian semua yang sering bermain game, mungkin ada yang membuat kita jadi kecanduan bermain game online tersebut. Berikut adalah dampak positif dan negatifnya ya. Nah, yang pertama saya akan membahas dampak positif dulu. Yang pertama, pemain dapat bersosialisasi dengan player lain tanpa ruang dan waktu. Yang kedua, melatih respon cepat berpikir dan bertindak. Yang ketiga, kreatif dalam membuat game online menjadi bisnis. Yang keempat, punya teman di berbagai daerah dan bahkan negara. Yang terakhir, yang kelima, mempunyai rasa kepedulian membantu teman yang baru mereka temui dalam bermain game online tersebut. Nah, setelah itu saya akan membahas yaitu dampak negatifnya. Yang pertama, yaitu mungkin kurang mengenal lingkungan sekitar. Yang kedua, kurang menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Yang ketiga, melalaikan tugas sekolah dan kewajiban di rumah, dan lain-lain. Yang ketiga, bisa dibilang itu nolet bahasa sekarangnya, atau bisa dibilang ya Anda mau bersosialisasi. Yang kelima, boros karena beli voucher kota atau bisa dibilang item in game. Yang keenam, menghabiskan uang untuk membeli diamond. Karena tadi saya sudah membahas dampak positif dan dampak negatifnya, kali ini saya akan membahas jenis gamer atau orang yang suka bermain game, karena tidak semua orang yang bermain game itu bisa disebut gamer, teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu saya akan membahas yaitu gamer hardcore. Gamer hardcore nih orang yang sudah bermain game selama 10 tahun lebih dan bermain game demi passionnya sendiri. Biasanya sih usianya itu lebih muda dan fokus untuk memainkan games dengan multiplayer. Bermain game adalah prioritas utama dalam mencari hiburan mereka. Ya, bisa dibilang seperti bermain game online itu sudah termasuk gamer hardcore ya, karena dia akan fokus ke satu game itu aja. Yang kedua yaitu gamer avid. Jika kamu sudah bermain game selama 9 tahun lebih, maka kamu akan disebut sebagai gamer avid. Nah, gamer ini nih mirip dengan hardcore. Tapi gamer avid ini bisa dibilang lebih sering bermain sendiri dan menikmati menonton streaming game. Mereka tidak begitu memperhatikan kualitas grafis sebagai prioritasnya. Yang
tiga yaitu gamer moderate. Ini adalah yang sudah bermain game selama rata-rata 15 tahun. Mereka biasanya agak lebih tua dibandingkan dua grup sebelumnya. Mereka suka bermain game tapi tidak senang menonton streaming. Nah, yang keempat ini adalah casual gamer. Jenis gamer yang sudah bermain game selama rata-rata 16 tahun. Mereka suka bermain single player game dan bermain saat ada waktu luang saja. Nah, yang terakhir adalah casual customizer. Nah, gamer yang sudah bermain game selama rata-rata 24 tahun, maka dia akan masuk kategori ini. Bisa dibilang grup ini atau tipe ini tidak begitu sering bermain game dibanding ya jenis-jenis yang lainnya atau grup yang lainnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, biasanya mereka itu memiliki PC gaming dan masih mengerti komponen-komponen terbaru dan cara membangun atau mengupgrade PC mereka. Nah, jadi dari 5 jenis gamer ini kita bisa lihat ada perbedaan dari beberapa sering mereka bermain, tapi ada satu persamaan yaitu mereka ingin mendapatkan pengalaman game yang terbaik. Rata-rata para gamer sudah bermain selama bertahun-tahun dengan rata-rata 14 tahun ya. Jelas sebagian besar gamer saat ini sudah cukup usianya dewasa ya, bisa bilang, yang bermain game sebagai bagian dari rutinitas kehidupan dewasanya. Mereka memiliki game sebagai salah satu pilihan untuk hiburannya. Jadi dari dampak negatif dan positif yang sudah saya jelaskan, kita bisa menyimpulkan bahwa bermain game bisa dimanfaatkan selama kegiatan di rumah ini daripada melakukan kegiatan lain di luar rumah yang lebih memberikan resiko yang lebih besar ya, yaitu mengganggu kesehatan juga. Tetapi segala sesuatu yang dikerjakan berlebihan termasuk bermain game yang hanya dilakukan saat mengisi waktu senggang itu bukan malah mengambil waktu utama kita di kegiatan utama kita. Ingat, apapun yang dilakukan secara berlebihan itu tidak baik. Karena yang berlebihan tidak akan berdampak baik untuk kehidupan. Ya, mungkin sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang baik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.